Sobat Genbis, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Karena di sini sebelumnya kenalin, aku Mutiara. Aku adalah Genbi Komisariat Udayana yang hari ini berkesempatan untuk nemenin Sobat Genbi buat ngobrol lebih jauh lagi tentang topik menarik, terutamanya tentang kewirausahaan ya, karena Genbi kan banyak divisi, salah satunya ada kewirausahaan gitu. Jadi kalau jadi anak Genbi tuh nggak afdol kalau misalnya kita nggak deket sama yang namanya kewirausahaan, UMKM, dan juga keuangan digital gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang itu, tentunya bukan dari Mutiara, karena Mutiara juga masih belajar nih terkait UMKM dan keuangan digital. Jadi kita langsung aja akan kenalan dengan narasumber yang sudah di bidangnya dan sudah sering kemana-mana, pasti bawaannya ini gitu. Mari kita sambut dua wanita yang akan menemani kita hari ini. Tara! Ini dia narasumber kita, ada dua wanita cantik yang sudah nggak sabar buat berbagi ilmunya terkait UMKM dan keuangan digital. Boleh diperkenalkan langsung dulu? Oke, terima kasih Muti. Senang sekali pada siang hari ini saya Ayu Sri Andari dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, khususnya di unit tim implementasi Kekda, fungsi pengembangan keuangan inklusif dan juga syariah. Saya dari Agung Bali Collection, saya Agung Indra, salah satu UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Bali. Oke, jadi ada dua kakak-kakak, iya, kakak-kakak ya. Kakak-kakak yang inspiring hari ini mau sharing tentang UMKM, yaitu ada Kak Ayu Andari, Kak Ayu ya, Kak Andari, Kak Andari yang memang di bidangnya ya, kalau di BI ya, yaitu di bidang UMKM-nya langsung. Dan ada Kak Gung yang punya UMKM, jadi UMKM binaan dari BI itu gitu. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang temanya itu transformasi inklusi keuangan dalam upaya mendukung UMKM go digital. Kayak berat banget ya kalau bacain temanya ya. Tapi sebenarnya kalau kita dengar kata UMKM itu sebenarnya serius sih Kak. Kalau dari perspektif Mutiara sebagai mahasiswa, pasti ingatnya kayak di bazar-bazar gitu, kayak ada makanan, terus ada kain-kain endek, biasanya kayak gitu memang gitu. Dan kalau misalnya kita sebelum bahas nih topiknya ini kan cukup berat lah ya, lumayan. Mungkin bisa nggak Kak Andari mungkin jelasin nih, mungkin Sobat Genbi masih belum paham banget nih terkait gimana UMKM dan sistem kerjanya UMKM itu seperti apa sih, dan mungkin nanti dari perspektifnya Kak Gung yang memiliki UMKM langsung tuh bisa sharing juga Kak. Oke, kalau menurut perspektif saya yang udah hampir 2 tahun, 3 tahun bersama dengan UMKM, khususnya Beta dan Binaan Bank Indonesia, kalau UMKM itu kalau dari pengertiannya usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi semua dari UMKM binaan mitra kami itu bergerak dari nol seperti itu biasanya. Nah, ada juga yang bergeraknya dari menengah. Nah, dalam pengembangannya mereka itu berbagai hal yang menjadi support untuk perkembangan dari mereka. Salah satunya adalah seperti yang kita akan bahas pada siang hari ini, yaitu dari literasi keuangannya mereka. Nah, kenapa literasi keuangan dan keuangan inklusif khususnya ini penting banget bagi UMKM? Karena dari sanalah merupakan salah satu sumber modal dari mereka. Nah, kalau misalkan kayak Mbak Gung nih, mau mengembangkan bisnisnya, apa yang diperlukan sebagai salah satu faktor produksinya tentu saja adalah modal, seperti itu. Makanya penting banget tuh kita tahu mengenai keuangan inklusif dan juga instrumen-instrumen keuangannya apa aja. Oke. Mungkin sebelum kita bahas ya Kak ya terkait keuangan inklusi, kita mau dengar ceritanya Kak Gung juga nih sebagai pemilik UMKM Agung Bali Collection, benar? Iya. Boleh cerita Kak tentang UMKM-nya Kakak gitu, berdiri dari kapan dan kisahnya Kak? Iya, jadi Agung Bali Collection ini berdiri di tahun 2015, itu memang dengan pengembangan dan pelestarian khusus di tenun ikat endek Bali. Jadi memang kita dari awal fokus ke kain tenun. Kenapa? Karena memang
kain tenun itu warisan budaya ya yang perlu kita lestarikan, sehingga kalau nggak kita nih yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi dari sana kita mulai untuk mengembangkan kain tenun itu, mulai dari pewarnaannya, proses pembuatannya, hingga menjadi sebuah kain atau fashion yang bisa siap dipakai seperti itu. Jadi kalau untuk masuk jadi di binaan Bank Indonesia itu kita masuk di 2017. Saat itu kita pameran di salah satu event Denpasar. Nah, di sana kita ketemu oleh tim Bank Indonesia Bali, kemudian kita dididik, dibina. Kita dibina kebetulan emang dari nol banget. Saat itu kita kelompok baru berdiri, itu hanya ada 2 orang waktu itu, 2 orang kelompok. Jadi kita dibina mulai dari keuangannya, produksi hingga SDM-nya. Kita dilatih bagaimana mengatur keuangan usaha yang benar-benar bisa ke depannya menata produksi dan keberlangsungan dari usaha tersebut seperti itu. Nah, itu penting banget ya, karena kita di UMKM kalau tidak diarahkan itu, terutama di bagian keuangan, itu bakalan ke depannya mungkin kurang baik ya, karena keuangan yang paling utama di sebuah perjalanan UMKM seperti itu. Jadi kita bersyukur banget bisa dibina oleh Bank Indonesia. Sampai saat ini kita sudah ada 150 orang kelompok gitu. Oke, jadi keren banget ya Kak ya programnya Bank Indonesia dan juga Agung Bali Collection. Itu sering berarti ya ikut kayak pameran atau festival-festival gitu ya Kak ya? Oke. Nah, terkait nih kan banyak banget ya kayak sekarang yang mungkin mahasiswa atau mungkin masih siswa SMA pengen buat bisnis yang mungkin nanti ke depannya bakal membentuk sebuah UMKM baru gitu. Dan seperti yang Kak Gung bilang, kalau keuangan itu memang istilahnya nyawanya dari UMKM tersebut gitu. Salah satunya ya. Iya, salah satunya gitu. Dan terkait tadi kita ngebahas keuangan inklusi Kak kebetulan. Mungkin boleh nggak di-sharing Kak terkait keuangan inklusi tersebut dan kaitannya dengan UMKM yang sekarang Kak? Oke, jadi kalau untuk keuangan inklusi itu kalau dari sisi pengertian adalah proses untuk memperluas dari akses keuangan yang berkualitas serta berkesinambungan. Nah, melalui layanan keuangan di berbagai aspek, misalkan dari tabungan, kemudian ada kredit, investasi, dan juga asuransi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, tadi kalau dari definisinya nih, yang paling ditekankan adalah bagaimana cara memperluas aspek keuangan itu. Nah, Mutia tahu nggak aspek keuangan itu apa aja? Waduh, kok jadi saya dites ya Kak ya? Sebenarnya itu apa aja, tahu nggak? Nggak tahu nih Kak. Iya. Nggak tahu. Ceritanya nggak tahu ya? Sebenarnya sering pakai ya? Iya sebenarnya gitu. Kalau nabung biasanya di mana? Kalau nabung biasanya di bank Kak. Iya. Itu adalah salah satu instrumen keuangan yang sederhana. Nah, kenapa keuangan inklusif ini penting diketahui oleh masyarakat, terutama dalam hal ini kita bahas oleh UMKM ya. Karena dengan UMKM itu mengetahui keuangan inklusif itu, mereka jadi tahu nih produk-produk apa saja yang bisa mereka manfaatkan untuk pengembangan bisnisnya. Misalkan tadi, kalau dulu kan orang-orang pada naruh uangnya di bawah bantal. Terjadi apa-apa, resiko. Ada yang nyuri, ada yang maling kan. Nah, kalau sekarang mereka mengetahui adanya sistem perbankan tabungan, produk tabungan itu, jadi mereka bisa menaruh uangnya lebih safety di tabungan yang ada di perbankan. Jadi hasil penjualannya mereka bisa taruh di sana. Kemudian juga dari akses pembiayaan. Nah, ini penting banget karena berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan itu sangat membantu bagi UMKM. Kalau yang saat ini masih trending itu yang hot ya di UMKM itu adalah pembiayaan KUR. Nah, itu kan salah satu dari produk dari keuangan yang harus mereka ketahui. Nah, dengan mereka mengetahui itu semua, jadi mereka punya pilihan untuk mengakses mana pembiayaan-pembiayaan yang lebih efektif untuk mereka dan cocok untuk mereka dari sisi skala usahanya, seperti itu. Kemudian juga saat ini kan sekarang lagi tren ya pembayaran yang menggunakan QR, yang juga lagi kita galakkan ini dari Bank Indonesia, sistem pembayaran dengan menggunakan KRIS, terutama di UMKM. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk mengembangkan dari keuangan inklusi ini, memperkenalkannya kepada masyarakat. Nah, kan kita sering tuh buat kayak promo gitu, seperti itu.
jadi instrumen dari keuangan inklusif itu banyak banget ya Kak ya. Betul. Jadi salah satunya itu tadi yang dibilang untuk tabungan di bank dan KUR, bantuan KUR juga, serta KRIS juga. Ini yang paling happening banget nih, orang-orang pasti di mana-mana KRIS. Juga ya. Oke, kalau selain itu Kak, kira-kira ada lagi nggak Kak untuk instrumen dari keuangan inklusi tersebut? Kalau instrumen untuk keuangan inklusi itu ada lagi, seperti misalkan ada investasi, itu juga termasuk menjadi salah satu instrumen dari keuangan inklusi. Misalkan investasi ini yang memungkinkan masyarakat untuk menempatkan dananya. Misalkan nih, saya mau berinvestasi di deposito. Nah, itu kan merupakan salah satu jenis instrumen investasi. Atau saya mau melakukan investasi di saham-saham tertentu atau reksadana. Nah, itu juga menjadi salah satu instrumen dari keuangan inklusi ini. Kemudian juga ada insurance. Tahu insurance kan? Insurance itu asuransi. Nah, asuransi ini biasanya dipergunakan masyarakat untuk proteksi diri ya, proteksi diri baik itu asuransi kesehatan, kemudian asuransi pendidikan yang menjadi salah satu instrumen dari inklusi keuangan ini. Kemudian juga ada kalau tadi kan tabungan sudah, kemudian juga pembiayaan dalam bentuk kredit juga, dan juga lagi satu adalah instrumen payment atau instrumen untuk pembayaran. Seperti yang tadi itu ada salah satunya KRIS, itu menjadi salah satu tools pembayaran saat ini gitu yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran bagi UMKM ataupun juga usaha-usaha lain gitu. Oke. Ya, jadi rata-rata sekarang memang UMKM sudah punya KRIS ya Kak ya, iya, terutama uang elektronik juga. Betul, karena zaman sekarang tuh orang males ya kayak bayar cash ya kadang ya. Kadang kita lupa bawa cash gitu. Sekarang kayaknya lebih baik lupa bawa dompet daripada lupa bawa HP. Iya, bahkan bayar parkir aja kadang, waduh nggak ada uang 1.000 nih. Iya, uang elektronik. Iya. Jadi salah satu instrumennya keuangan inklusif. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan salah satu banyak sih sebenarnya, banyak ya, bukan salah satu lagi. Jadi instrumen dari keuangan inklusi tersebut. Nah, kalau dari Agung Bali Collection nih Kak, terkait instrumen keuangan inklusi yang mungkin sudah diterapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri, itu apa aja Kak yang sudah dijalani oleh UMKM Kakak? Kalau kita di UMKM, seperti yang udah disampaikan di awal, memang kita dari Bank Indonesia itu dari awal ya, terutama pinjaman itu kita diberikan kayak pelatihan gitu, yang mana sebaiknya kita pakai, karena produk pinjaman itu juga banyak banget ya, dan pilihannya juga banyak banget, yang mana yang sesuai di UMKM kita, di produk brand kita seperti itu. Kemudian kita juga ada seperti yang sudah dibahas tadi, QRIS. Jadi QR itu memang sangat membantu ya. Kalau dulu nih kadang orang belanja terus nyari kembalian tuh susah banget. Kalau sekarang tuh udah gampang, tinggal pakai QRIS, tinggal udah langsung keluar stroke, udah clear gitu. Jadi memang untuk transaksi jual beli kita juga sangat dipermudah dengan QRIS tersebut. Kemudian untuk produk-produk lainnya seperti investasi, seperti itu kita juga lebih gampang sekarang. Jadi mau investasi apapun ya itu tinggal bawa handphone aja. Semua digital, semua aplikasi sudah ada di handphone tersebut. Jadi memang kalau untuk usaha itu terutama seperti yang saya sudah sampaikan, di keuangan itu kita setiap bulannya sudah bisa mencatat, sudah bisa langsung dicatat otomatis ya, apalagi di bank udah setiap bulan udah kita dikeluarin debit kreditnya seberapa, dan kita udah tahu oh ternyata bulan ini nih kita kebanyakan memproduksi A, itu udah ada juga catatannya gitu. Karena di dalam debit kredit itu sering kita buat keterangannya seperti itu, misalkan untuk pembelian apa kita buat keterangannya, dan apa-apa cuma lewat handphone itu aja, dan semua sangat-sangat dipermudah sekarang ya. Jadi memang khusus untuk keuangan digital saat ini sangat mempermudah dan sangat membantu UMKM tentunya. Definisi dunia dalam genggaman itu benar sekali. Iya, saat ini ya. Iya, apa-apa semuanya di HP ya Kak ya, termasuk pembayaran gitu. Hati-hati
hati-hati jangan sampai rusak. Iya, yang paling penting Kak, jangan sampai hilang. Oh iya. Rusak, hilang nggak bisa dipakai. Oke Kak. Nah kalau misalnya dari Kak dari sendiri nih Kak, tadi kan Agung Bali Collection sudah menerapkan dan mungkin binaan-binaan dari BI semua pasti sudah punya kris. Iya. Tapi kan di lapangan tuh nyatanya ada Kak UMKM yang menolak Kak. Kalau biasanya nih dari Genbi punya program sosialisasi kris gitu. Pasti ada aja yang nolak, aduh gini dan katanya mereka ribet, harus nariknya nanti seminggu, terus ada potongan gitu. Nah sebenarnya gimana sih Kak kalau sistem kris di UMKM itu? Iya, kalau dari kami yang pendekatan UMKM untuk mengenalkan kris itu sih yang lebih penting ya. Karena apa? Orang-orang itu kan tidak semuanya mengetahui tentang kris. Jadi yang pertama dilakukan adalah seperti tadi Mutia, sosialisasi dulu. Nah sosialisasi ini kita gunakanlah bahasa yang mereka paham gitu. Maksudnya jangan bahasa yang tinggi gitu kan. Jadi kita memberikan informasi kepada mereka, kris ini apa sih? Apa sih gunanya kris ini? Kemudian keuntungannya pakai kris ini apa? Disampaikan itu dengan bahasa yang sederhana. Kemudian bila perlu dicontohkan. Misalkan kalau misalkan kami di UMKM itu biasanya mengajak seperti Mbok Gung. Mbok Gung kan sudah berpengalaman. Nanti kita minta Mbok Gung ini untuk sharing apa sih yang dirasakan setelah menggunakan kris ini. Jadi audiens kita atau yang kita targetkan untuk dikriskan itu mereka menjadi lebih percaya. Nah itu kan kepercayaan tuh pertama ya harus kita pegang gitu dalam mengkriskan UMKM. Nah kemudian kita biasanya bekerja sama juga dengan perbankan. Misalkan perbankan A itu kita datangkan untuk mendemokan bagaimana proses kerja dari kris itu. Misalkan nih saya jualan sayur. Kalau ada customer datang, itu seperti apa prosesnya? Diinformasikanlah bagaimana nanti penerimaan keuangannya. Misalkan sekarang transaksi, apakah saldonya itu UMKM ini akan bertambah pada saat transaksi atau keesokan harinya? Karena kan setiap beberapa bank itu ada perbedaan ketentuan ya kalau untuk masuk saldo itu. Nah, itu kita harus jelaskan secara rinci kepada mereka. Jadi, setelah kita jelaskan secara rinci, kita tegaskan lagi nih sama mereka bahwa ini tuh benar-benar sebenarnya sangat bermanfaat nih buat mereka. Dan juga setelah itu baru kita akan istilahnya itu kayak menjembatani antara UMKM-nya dengan perbankannya. Misalkan dia tertarik langsung nih, wah ternyata bagus nih, langsung kita jembatani, pertemukanlah itu dalam program yang namanya, kalau kita tuh di EPP UKIS di tempat kami itu ada namanya program onboarding UMKM. Salah satunya mendigitalisasikan sistem pembayaran UMKM itu. Nah, kita pertemukanlah dia dengan perbankan yang mana di tempat di mana dia mau akan membuat kris. Misalkan saya punya rekening di Bank B, jadi saya pertemukanlah si UMKM itu dengan Bank B itu. Nah, jadi mereka bisa langsung membuat krisnya. Tapi kan pasti ada tuh yang nanti aja deh, nanti aja. Nah, itu biasanya kita pendekatan lagi. Kita bahkan ada sih UMKM yang dulunya tadinya nggak mau pakai kris nih, karena alasannya pertama jauh dari akses keuangan perbankan. Nah, kita ngomong nih sama bank yang ada di daerah dekat sana, Bu, bisa nggak dibantu? Di daerah itu ada UMKM kami dan masyarakat sekitarnya. Kalau mau boleh dong jemput bola yang ke sana. Nah, sekarang kan banyak tuh program perbankan yang sampai masuk ke desa. Nah, itu jadinya kita minta kolaborasi antara bank tadi itu dengan UMKM-nya. Jadi bisa saling melengkapi. Jadi si UMKM mau nih untuk ikut program kita untuk membuat kris itu gitu. Jadi kita mencari win-win solution nih dari kondisi yang dihadapi UMKM dan peluang yang bisa kita ambil dari perbankan untuk layanan mereka gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya yang paling utama tuh karena UMKM-nya sendiri belum mengerti terkait gimana keuangan inklusi tersebut dan instrumennya seperti apa ya Kak ya. Karena mungkin kan kita, apalagi UMKM kan pedagang yang baru, istilahnya mungkin belum mendapatkan informasi atau pendidikan tentang keuangan lebih banyak gitu. Ya, dan kalau misalnya nih Kak, berarti selama ini Bank Indonesia terutama yang kantor Bali nih Kak, untuk dalam ekonomi dan keuangan inklusi ada program-program apa aja Kak selain yang mungkin tadi sosialisasi kris dan mungkin program-program ke UMKM lainnya
itu ada apa aja Kak yang telah Kakak terapkan? Iya, kalau untuk pengenalan keuangan inklusi secara luas ya, jadi keuangan inklusi ini kan tidak hanya terkait dengan KRIS ya, kalau secara luas. Jadi biasanya kami ada program sosialisasi mengenai produk keuangan yang paling sederhana dulu nih. Kita kenalkan produk keuangan yang paling sederhana ke masyarakat itu dalam bentuk misalkan tabungan. Tabungan itu kan ada berbagai jenisnya. Kalau mungkin saya ambil contoh, kita di Bank Indonesia Provinsi Bali ini kan kayak ada pengembangan kelompok UMKM subsisten. Nah, untuk mengenalkan keuangan inklusi ke mereka, kita pertama kali kenalkan adalah produk yang sederhana, tabungan. Ternyata tidak semua orang itu punya tabungan di bank. Kenapa? Karena tadi pengetahuan mereka akan keuangan inklusi ini kurang. Nah, kita sosialisasikanlah produk tabungan itu apa aja jenisnya, biaya adminnya berapa, cara buatnya gimana, terus keuntungannya apa. Nah, setelah mereka tahu, kita dorong mereka untuk mengakses produk tabungan itu. Dibuatkanlah tabungannya oleh bank yang tadi. Kemudian setelah kita sosialisasi, biasanya kita kalau yang seperti tadi kelompok subsisten itu kita pantau, udah nggak sih mereka itu secara berturut-turut menggunakan produk itu. Kita pantau nih secara pribadi dan juga secara kelompok itu kita pantau. Setelah kita pantau nih, ada nggak sih mereka tertarik untuk mengetahui produk lainnya gitu. Jadi kita sosialisasikan lagi, misalkan tadi tabungan, sekarang kita naik tingkat nih, oh saya mau nyari modal nih Bu untuk pengembangan usaha saya. Oh ya, kita sambungkan lagi dengan perbankan untuk sosialisasi terkait dengan KUR, pembiayaan yang bisa diakses, seperti itu. Ada juga yang, Bu saya banyak punya uang tapi saya nggak tahu mau diapain. Kita kenalkan lagi dengan produk, ada yang namanya deposito, seperti itu. Jadi secara bertahap kita mengenalkan keuangan inklusi ini kepada UMKM khususnya, dan juga kalau ada masyarakat yang ingin tahu juga biasanya kita bisa mensosialisasikannya. Misalkan seperti beberapa saat lalu ada salah satu rekan kami itu mensosialisasikan pentingnya keuangan inklusi ini kepada sebuah universitas gitu. Jadi mahasiswanya itu lebih aware dengan keuangan inklusi ini. Seperti itu biasanya. Jadi programnya banyak banget ya sebenarnya. Yang lebih simpel kita cari jalannya untuk terutama mereka-mereka yang belum paham gitu. Iya, belum tahu. Nah, kalau yang udah paham sendiri juga kayak misalkan saya pun juga karena produk keuangan atau instrumen keuangan ini kan setiap hari berkembang. Berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, apalagi sekarang zaman digital. Banyak sekali instrumen keuangan kita sekarang yang sudah merambah ke digital. Nah, itu juga kita harus pelajari dulu nih, kayak gimana sistemnya. Kemudian nanti pada saat kita menginformasikan kepada audiens kita itu juga atau UMKM kita, jadi kita bisa memberikan informasi itu dengan baik seperti itu terkait dengan keuangan-keuangan digital yang saat ini sedang berkembang. Seperti tadi kalau sistem pembayaran kan KRIS, nah itu kita biasanya koordinasi juga dengan teman-teman di sistem pembayaran gitu. Saling kerjasama lah. Iya benar Kak. Dan sebenarnya pendekatan ke UMKM ini emang perlu waktu sih Kak. Betul. Karena kadang ada beberapa UMKM nih terutama yang mungkin agak jauh dari perkotaan sudah punya KRIS tapi kadang dia bingung masih menggunakannya bagaimana gitu. Kayak misalnya ada konsumen yang datang mau nge-scan kayak mungkin bapaknya mungkin yang kebetulan yang jaga bapaknya gitu tokonya malah kebingungan sendiri gitu untuk nge-scan ini udah kebayar atau belum gitu. Jadi kayaknya memang kita tuh harus pelan-pelan sih mendekatkan untuk yang UMKM itu Kak ya. Itu sih challenge-nya kita ya Kak ya. Challenge banget. Oke. Kalau menurut saya sih semua pasti akan ingin belajar ya kalau saya lihat ya. Termasuk kelompok kami, kelompok subsisten kami yang ada di salah satu desa di Duda Utara itu kan mayoritas ibu-ibu. Nah, mereka juga awalnya awam dengan keuangan inklusi, dengan produk tabungan, kemudian dengan instrumennya. Nah, kita coba dekati itu dan kita buatkan SOP-nya gitu. Jadi misalkan nih mereka buat KRIS, saya ada tim pendamping lapangan di Kabupaten Karangasem itu. Nah, beliaulah yang membantu mendampingi. Jadi kita buatkan nih SOP-nya, misalkan pembayaran menggunakan KRIS, apa yang dilakukan? 1,
suruh pelanggannya scan barcode-nya. Tutorialnya. Iya, tutorialnya kan, jadi mereka tahu nih tahap-tahapnya. Nanti pas mereka terakhir liatin berhasil apa nggak di foto gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, misalkan transaksinya belum masuk gitu kan, jadi mereka bisa tahu nih transaksi yang mana yang belum masuk gitu. Emang agak ini sih di awalnya sulit di awal, tapi ke belakang saya yakin banget mereka itu pasti akan lebih mudah dan mau belajar gitu. Salut sih sama terutama yang di desa-desa ya, sebenarnya mereka itu aware banget, mau banget belajar gitu. Tapi selama ini karena aksesnya aja Kak ya? Iya, kita juga udah berusaha memperluas ya akses kita, menjaring yang di kota, yang di desa, melalui nih tadi teman-teman UMKM kita juga kita jadikan sebagai agen. Iya. Kita kayak Mogung ini kan ada juga kita kelompok subsisten di Bangli. Jadi saya minta tolong ke Mogung ini untuk mengajarkan mentutor nih, mentutor gimana sih caranya adik-adik itu bisa mengakses keuangan, misalkan membuat tabungan, nanti fasilitatornya dari Mogung, jadi kita saling tutor gitu. Kan enak kalau kolaborasi, sinergi, jadi tujuannya kita bisa bersama-sama untuk mencapainya gitu. Oke, tuh Sobat Genbi, itu adalah program BI ya untuk meneruskan dan mengembangkan gimana keuangan inklusi gitu. Karena kita di Genbi juga ada program-program Kak terkait keuangan inklusi. Yang paling sering sih kita KRIS Kak, kayak sosialisasi KRIS kayak gitu. Iya. Trending sekarang. Iya, udah melekat banget tuh KRIS sama Genbi. Hati saya melekat. Oh ya, kita kayaknya kalau dilihat sama mahasiswa lain tuh muka mahasiswa Genbi kayak KRIS deh. Banyak gini ya, pattern-patternnya. Oke. Ini mempermudahkan. Iya, wah bisa langsung di-scan di muka mungkin. Oke, Kak Gung nih Kak, terkait tadi instrumen-instrumen yang mungkin Bank BI, dari BI-nya sendiri sudah menerapkan ke UMKM Kakak. Nah, kira-kira yang Kakak rasakan nih Kak manfaatnya mungkin dari program-program BI itu apa aja Kak? Oh, banyak sekali pastinya. Terutama di penjualannya Kak yang membantu. Yang sudah disampaikan, penjualan terutama itu sangat dipermudah di penjualan. Terus terkait tadi masyarakat di desa ya, terutama penenun-penenun kami yang di desa kan ada ibu-ibu. Nah itu tuh awalnya awam banget. Kalau kita bayar tenun nih, bayar pengrajin itu dulunya kita kasih uang, terus kita nukerin dulu karena kan ada yang recehan, seperti kan ribet banget, dan itu kita harus ngumpulin dulu mereka untuk ngasih amplopnya, ribet banget. Dan sekarang setelah ada keuangan inklusi ini, cuma tinggal duduk nih di rumah, duduk di kantor, udah tinggal transfer kelar, nggak sampai 5 menit semua pembayaran sudah selesai, seperti itu. Dan mereka pun mungkin masih menenun, udah dapat langsung hasilnya, seperti itu. Jadi memang benar-benar dipermudah ya dari segi waktu, efisien banget. Terus mereka juga karena keuangan inklusi seperti ini, mereka punya tabungan, dan mereka untuk mendapatkan pinjaman misalkan seperti itu, mereka juga lebih permudah gitu, karena dari perbankan juga sudah melihat bahwa keuangan mereka udah langsung tertera nih di tabungannya. Oh, ternyata pemasukan pengeluaran mereka udah langsung bisa didata, nggak kayak dulu lagi harus lihat catatan berapa pengeluaran pemasukan, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat dipermudah sih dari segi produksi kita, dari segi penjualan kita, dan pokoknya perjalanan usaha kita itu memang lebih mudah banget dengan keuangan digital seperti saat ini, seperti itu. Oke, nah menarik nih, ada dibilang tadi penenun di desa Kak. Aku jadi penasaran nih terkait gimana sih mungkin penerapan dari BI-nya ke desa. Nanti kita cerita-cerita ya dari Kandari dan Kak Gung juga. Tapi sebelum itu kita nonton sedikit yuk, ada iklan untuk hari ini. Kak, pakai kris ya Kak? Kak, di sini tidak menggunakan kris Kak. Hah? Zaman sekarang belum pakai kris? KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standarisasi pembayaran dari Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi antara customer dan juga seller yang mudah, cepat, dan juga aman. Iya, caranya gimana Kak? Mudah banget kok, tinggal buka website untuk melakukan pendaftaran, buka website kris.online, lalu kalian bisa scroll dan klik daftar.
Lalu, kalian bisa inputkan nih data pendukung yang dibutuhkan sebagai syarat utama untuk membuat kris dengan data yang benar ya. Setelah berhasil pada proses pertama, kalian bisa nih mengonfirmasi nomor telepon dan juga email kalian. Oh, gampang banget. Iya dong, gampang banget. Ayo pakai kris untuk transaksi yang lebih Mudah, cepat, Dan aman. And tomorrow the rest will be said in place. Am I over the top? Am I crossing the line? Oke, jadi tadi kita udah banyak banget ngebahas, kayak udah kemana-mana sih tadi bahasannya ya. Sudah banyak terkait keuangan inklusi dan juga program-program dari Bank Indonesia serta dari UMKM yang langsung. Nah tadi Kak Gung ada ngejelasin terkait penenun-penenun yang di desa. Ternyata Agung Bali Collection ini berarti dari penenun desa Kak ya, untuk tenun-tenunnya itu Kak ya? Iya, memang kebanyakan para penenun kami ya di desa-desa. Jadi kebanyakan penenun di Bali ya, terutama itu banyak yang ada di pelosok-pelosok gitu. Jadi di desa-desa, karena memang ibu-ibunya ya biar bisa sambil ya, namanya ibu rumah tangga, biar bisa sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan mereka juga bisa bekerja di rumah seperti itu. Nah, terkait menenun ini memang orang-orang yang khusus sebenarnya, orang-orang yang terampil yang ada di desa-desa, dan itu juga perlu proses. Nah, kita juga ada di Agung Bali sendiri, kita juga ada generasi Gen B kayak kalian. Jadi generasi muda. Kita memang salah satu UMKM, mungkin salah satu di Bali ya, yang memiliki penenun yang hampir 75% itu anak-anak muda. Mereka sambil kuliah, sambil menenun gitu. Jadi memang dari awal mereka, sebelum mereka kuliah, itu dari awal sekolah, itu kita sudah latih bersama Bank Indonesia, tentunya kita berkolaborasi untuk melatih anak-anak ini bagaimana bisa menenun. Nah, jadi dari generasi inilah supaya warisan budaya tidak hilang ya. Jadi saat ini kita hampir 75% anak-anak remaja-remaja yang menenun di tempat kita, dan hasilnya cukup lumayan. Berarti ada pabriknya gitu Kak, atau kantornya itu? Iya, ada. Kita ada. Itu di mana Kak lokasinya? Itu kita tempatnya di Desa Jahem, Tembuku, Bangli. Ya, jadi di sana memang, kalau di sana di tempat kami memang khusus anak-anak muda tersebut, dan memang kita open untuk belajar. Siapapun boleh belajar ke sana, entah itu mau menenun, mau mencelup, buat motif dan lain sebagainya. Kita open, dan itu semua juga difasilitasi oleh Bank Indonesia, seperti itu. Jadi bisa semua belajar ya Kak ya? Bisa. Mungkin Sobat Gen B yang mau ikutan? Boleh ya, boleh. Oke, tapi saya yang pertama ikut. Tunggu ya. Ya, nanti main-main ke mana Kak, di Bangli Kak ya? Iya. Oke, di Bangli. Berarti itu terutamanya pasti anak-anak seputar sana Kak ya, untuk kebetulan sih anak-anak sebelah sana ada, terus anak-anak dari luar desa itu banyak banget, karena kita memang awalnya bekerja sama yayasan, sebuah yayasan gurukula yang ada di Bangli. Itu yayasan tersebut menampung anak-anak dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, ada di sana. Kebetulan khususnya anak-anak yang memiliki permasalahan sosial ada di sana. Nah, jadi dari anak-anak itulah kita mulai mengajarkan mereka, jadi semacam ekstrakurikuler. Awalnya itu awalnya. Ya, itu awalnya semacam ekstrakurikuler, kemudian kita saring dari dari jumlah anak tersebut siapa yang benar-benar mau menekuni, hingga akhirnya mereka bisa bekerja di tempat kami, dan mereka pun sekarang sudah membuat sebuah kelompok subsisten yang difasilitasi oleh Bank Indonesia seperti itu. Berarti polanya tuh seperti ini kayak mungkin dari pelatihannya Agung Bali Collection dan BI, terus mereka dilatih, mungkin mereka sambil sekolah, sambil kuliah gitu. Nanti mereka mungkin bisa buat bisnis kayak gitu lagi gitu. Jadi berkembang gitu kayak untuk penenun-penenun itu ya. Oke, menarik sekali Kak. Dan kalau misalnya Kak, tadi kan Kakak bilang ada ngajarin nih ibu-ibunya terkait gimana cara transfer gitu. Terus di awal-awal tuh gimana Kak, struggling juga nggak Kak? Kayak ibu-ibu, aduh apa nih gitu, gimana nih caranya nih gitu. Ada kayak gitu nggak Kak? Pastinya awalnya itu
Aduh, dramanya banget. Drama banget ya. Dramanya banyak banget. Aduh, saya nggak bisa misi ke bank lagi. Aduh, gimana terus nih, uangnya memorinya lama, penuh nih. gitu. Terus handphone saya ada yang nggak bawa handphone kan, ibu-ibu di desa. Aduh, sinyal. terus di sini bener sinyal tuh bener-bener nggak ada. Ada sebuah desa itu sinyal jarang banget ada. Terus ini gimana ya, kita pelan-pelan ya. Mau nggak mau dari awal, pokoknya dari kita sendiri di perusahaan kami hanya mentransfer uang tersebut. Jadi kami tidak akan memberikan cash. Jadi otomatis mereka harus punya, mau nggak mau harus punya tabungan kan. Ya jadi mau nggak mau ya sudahlah kita buat tabungan gitu. Terus ternyata setelah beberapa bulan berjalan, mereka keenakan ternyata. Malah pakai transaksi yang lain. Iya, jadi setelah mereka mengetahui bahwa uang itu bisa saya tabung loh, terus wah ternyata ada bunganya, ada tambahannya seperti itu. Dan jadi aman juga. Iya, biasanya mereka bawa uang cash. Itu dia cerita salah satu penenun, biasanya dia kita kasih nih uang cash sekarang gitu, bisa besoknya udah habis gitu. Terus karena mereka sekarang taruh di tabungan, besok aja lah isi ke bank dulu, nanti aja lah. Akhirnya besok-besok ternyata menambah banyak tabungannya. Akhirnya mereka lebih, wah bagus juga kalau ada tabungan seperti itu. Jadi mereka ketagihan, malah sekarang apa-apa minta ditransfer aja. Gitu. Karena mereka udah tahu simpel ya ternyata gitu, nggak ribet. Tadi seperti disampaikan harus agak sedikit dipaksa. Iya, dari terpaksa lama-lama jadi cinta, kan biasa gitu Kak. Oke, kalau misalnya dari Kak Gung berarti seperti itu ya, kayak pelan-pelan, agak paksa dikit nggak apa-apa gitu ya. Untuk Kebaikan. Nah kalau misalnya dari Kak Andari sendiri Kak, kalau dari BI-nya nih kira-kira untuk strategi atau pendekatannya yang selama ini berhasil nih ke UMKM yang mungkin yang di desa-desa atau yang di pelosok itu apa aja Kak? Dan kira-kira mungkin kedepannya ada program apa baru nih Kak yang mungkin Kakak kayaknya pendekatan ini bisa nih gitu, atau gimana? Ada rencana nggak Kak? Iya. Kalau untuk sejauh ini pendekatan kami untuk ke masyarakat yang seperti tadi disampaikan ibu-ibu dan tadi juga kelompok subsisten gurukula itu pendekatannya hampir sama ya seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Kita mulai dengan sosialisasi dulu, kemudian dilakukan testimoni, disambungkan dengan banknya, baru nanti kita berikan pendampingan untuk implementasinya. Nah, kalau yang tadi teman-teman gurukula itu juga sama seperti itu. Jadi awalnya mereka juga nggak punya nggak punya tabungan sama sekali itu. Adik-adik yang sudah lulus itu, nah mereka kan mau lanjut kuliah, tapi keterbatasan biaya. Jadi mereka diberdayakan dalam satu kelompok subsisten itu. Nah, salah satu programnya Bank Indonesia dalam meningkatkan keuangan inklusi, implementasinya di masyarakat itu lewat kelompok subsisten itu. Jadi kita punya target untuk mengenalkan produk keuangan di kelompok subsisten itu, yang mana target itu selalu dimonitor oleh kantor pusat seperti itu. Misalkan saja salah satu indikatornya adalah 78% dari anggota kelompok subsisten itu harus memiliki rekening. Nah, jadi untuk mencapai target itu nih kita harus gencar nih sosialisasi ke mereka. Buatin agak dipaksa sedikit harus membuat gitu. Nah, seperti tadi yang mau Gung sampaikan, apa-apa sekarang harus melalui transfer. Kenapa? Lebih aman dan mengenalkan mereka gitu. Kemudian setelah dikenalkan, lama-lama bakal asik nih mereka nih bisa. Jadi setelah dikenalkan tabungan, kita kenalkan lagi dengan mobile banking yang lebih mempermudah mereka lagi. Seperti itu tahapan-tahapannya ya. Jadi dari yang sederhana dulu, kemudian yang middle, baru yang expert gitu. Kayak misalkan misalkan mereka udah bisa nih transfer sekarang. Seneng banget kan? Gimana anak yang tadi SMA itu kita kenalin sama produk tabungan, terus mobile banking, terus mereka udah bisa transfer. Ketika mereka udah bisa transfer dan tahu flow itu, jadi unit usaha mereka, kelompok Sahwaita itu bisa bergerak dengan baik. Jadi mereka tahu caranya ngelihat uang masuk gimana, mereka tahu caranya membayar atau mengeluarkan uang dari tabungan itu gimana gitu, tanpa perlu lagi harus ke banknya seperti itu. Jadi itu salah satu cara kita untuk mempermudah pengembangan si kelompok tadi terkait dengan keuangannya.
Nah, kemudian untuk target lagi nih, nanti ke depan mereka harus bisa menggunakan e-wallet seperti itu. Jadi kita bertahap mengenalkan si produk-produk keuangan ini gitu. Terus kalau itu berarti berhasil kayak berarti ya selama ini ya dengan program tersebut? Ya, Astungkare kalau untuk project UMKM kelompok subsisten ini berhasil sih. Kita sudah punya ada 2 pilot project di Duda Utara tadi yang ibu-ibu pembuat kerajinan ate dan juga di kelompok tenun Sawahita Gurukula itu. Astungkare sampai saat ini berhasil karena mereka juga sudah punya tabungan, kemudian juga mereka sudah tahu caranya menabung. Seperti tadi juga ada salah satu bank khususnya di Duda Utara itu yang jemput bola ke sana karena agak jauh dari bank tempat lokasi kelompok itu. Jadi banknya menjemput bola ke sana, kita kerjasama gitu model polanya. Nah, kalau yang di Sawahita Gurukula sekarang udah bisa m-banking. Jadi seneng banget. Kesenangan mereka Kak sekarang. Ternyata awalnya kita kira sulit kan, ternyata dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana dan juga pendekatan yang apa ya, kalau kami itu pendekatannya itu benar-benar gitu loh. Kalau kita punya konsep sekan-sekan saja benar-benar. Nah, itu tuh benar-benar kita dampingi banget, sabar gitu ya. Kalau kata orang tuh harus sabar gitu kan. Dampingi step by step, kalau ada salah ya kita perbaiki lagi. Itu Astungkare bisa sampai sekarang mereka bisa punya mobile banking dan juga bisa transfer gitu. Senang banget. Sukses ya untuk programnya BI ini karena udah banyak banget ya berarti teman-teman mungkin yang di desa atau di pelosok sudah terbantu untuk keuangan inklusinya gitu. Apalagi kalau misalnya nih terutama ibu-ibu nih Bu di desa kan pasti satu make nih kayak nih aku loh punya gitu, pasti temennya ikut-ikutan lah. Apa tuh FOMO istilahnya kalau zaman sekarang. apa tuh ikut lagi. Jadi salah satu media menarik sebenarnya untuk mengenalkan keuangan inklusi. Iya, jadi satunya ibu-ibu yang istilahnya pentolannya di ini pasti semua ikut. Nah, itu yang kita lakukan di Duda Utara. Nah, kita PKK-nya gitu ya. Itu kelompok ibu-ibu di desa sih sebenarnya. Nah, kita guide lah ibu kadesnya. Ibu kadesnya. Pentolannya langsung. Jadi mereka tuh rajin banget. Itu adalah salah satu kelompok subsisten terrajin, namanya KWT Widya Gupala. Itu kalau saya ke sana 40 orang hadir. Bayangkan, banyak banget. Tapi kan excited banget mereka. Saya salut sih sama mereka karena mereka ibu-ibu. Memang sih kendalanya kita ada di jadwal ya, kalau ibu-ibu kan kadang ada ngayah. Nah, jadi kita berusaha nih buat pendekatan, Bu, kapan sih ada waktu kira-kira. Jadi kita menyesuaikan waktu ibu-ibu itu dan ibu-ibu itu juga menyesuaikan waktu kita. Jadi enak ketemunya gitu. Ini kita ambil pentolannya, nanti dari pentolan ini yang akan mengabsen teman-temannya gitu. Iya, bener banget. Itu namanya kalau di program kami itu harus menumbuhkan lokal leader. Lokal leader. Kalau di Sawahita Gurukula juga ada lokal leadernya, namanya Moni. Oke, nah terkait tadi mungkin di desa-desa ya kita berbicara tentang keuangan inklusi gitu. Nah kalau sekarang nih kan zamannya nih, apalagi mungkin anak-anak muda nih sekarang ya, kalau tahu UMKM tuh biasanya pasti dari festival, dari misalnya acara-acara gitu yang ada di Bali gitu, festival sedikit, oh pasti UMKM berjajar nih di mana-mana ada gitu. Nah kalau dari Kak Agung sendiri nih Kak, mungkin pasti dong Agung Bali Collection ini udah banyak banget ya ikut festival-festival ini itu. Nah kira-kira kalau dari festival itu kan itu biasanya gabung gitu dengan Bank Indonesia atau gimana Kak biasanya sistemnya? Kalau misalnya ada dari festival, kan karena ini binaan BI, kalau misalnya ikut festival berarti apakah itu sendiri atau memang gabung sama Bank Indonesia, jadi UMKM Bank Indonesia tuh ada semua atau gimana Kak? Kalau untuk festival, pameran ya misalkan ya, pameran UMKM itu tergantung dari penyelenggaranya atau tergantung dari eventnya. Misalkan kalau Bank Indonesia, kita punya event yang namanya Karya Kreatif Indonesia. Itu yang paling besar lah eventnya. Event untuk UMKM di Bank Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia biasanya setahun sekali di Jakarta. Nah biasanya kalau yang bergabung event itu adalah UMKM binaan Mitra Bank Indonesia. Dan juga bersinergi dengan lembaga lainnya, seperti misalkan kementerian.
Nah itu, tapi hampir sebagian besar adalah UMKM dari binaan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi didatengin tuh dari Sabang sampai Merauke, didatengin ke Jakarta buat pameran di sana. Tapi ada juga misalkan pameran atau event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kita bergabung di event tersebut, namun untuk UMKM-nya kita pilih sesuai dengan target pasarnya. Misalkan nih, eventnya ada di pantai. Nah, di pantai ini produk apa sih yang biasanya cocok di sana dijual gitu? Karena kan binaan kita kan banyak. Ada sapi, bawang merah, kemudian ada kain tenun, ada sandal. Nah, itu kita pilih yang sesuai dengan target pasarnya di sana gitu. Misalkan di pantai tadi, kita ambillah baju-baju yang memang ready to wear untuk digunakan di pantai itu. Ada juga UMKM songket yang biasanya kita ajak juga, tapi ya barang yang dibawa itu kami minta biasanya disesuaikan. Misalkan songket yang memang ready to wear, kayak misalkan blazer atau celana-celana santai itu kan masih bisa digunakan kayak gitu. Ada segmennya gitu, kita biasanya milih UMKM-nya. Jadi semuanya akan dapat segmen itu, karena kan tiap instansi yang mengadakan atau tiap event itu berbeda-beda gitu. Kalau Kak Gung biasanya kalau dari acara-acaranya BI ini Kak, acara-acara UMKM-nya gimana Kak pengalamannya, cerita-cerita dikit, mungkin festival-festivalnya BI gitu, ada pengalaman lucu atau mungkin gimana Kak selama ini? Banyak ya? Banyak banget. Kalau kita sih sebenarnya ikut berbagai festivalnya BI ya, itu banyak banget belajar di sana. Jadi dari awal kita ikut festivalnya BI itu memang kalau kita di Agung Balik Collection untuk dapat jualan itu bonus buat kita. Tapi yang utama adalah bagaimana kita mengenalkan produk kita, brand kita, apalagi eventnya BI ya, tentunya beda kelasnya, beda segmennya. Kalau menurut saya itu memang beda banget, apalagi yang sudah disampaikan tadi karya kreatif Indonesia, itu kita udah tunggu. Tahun ini baru selesai nih, 2 bulan kemarin. Sekarang kita udah nunggu nih, tahun depannya udah kita tunggu. Iya, kita udah nunggu banget, karena di sana itu banyak banget kita bisa belajar, entah itu dari bagaimana pemasarannya, bagaimana kita mulai pengembangan usaha kita, karena berbagai buyer, berbagai acara di sana ngumpul yang the best lah pokoknya di situ. Jadi memang kalau untuk event-event Bank Indonesia itu kita banyak banget tentunya belajar bagaimana kita ke depannya, mengembangkan usaha kita ke depannya, entah itu dari produk kita bagaimana, terus bagaimana kita bisa memasarkannya jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Kalau untuk jualan ya tentunya kita jualan pedagang ya pasti mengharapkan itu semua, tapi itu memang seperti yang sudah saya sampaikan, itu bonus plus kalau udah dapet jualan. Tapi yang pertama pengalaman, ya belajar dan pengalaman, yang itu tidak ada kesempatan yang kedua. Kalau menurut kami dimanapun kami siap dan selalu ingin belajar lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, kalau untuk di Bali sendiri, Muti, kita ada, kalau KPWBI Provinsi Bali itu punya namanya program atau event Bali Jagadita Culture Week. Nah, ini kebetulan ini bulan September ini, bentar lagi. Jadi nanti mungkin dari teman-teman juga yang mau datang silakan ke acaranya tanggal 15 sampai dengan 17 September di Living World Denpasar. Nah, jadi nanti boleh tuh datang. Nah, di sana kita ada bakal pameran UMKM, kemudian ada fashion show juga di sana, ada lomba-lomba menarik lainnya, lomba mewarnai anak, lomba dance, lomba band dan lainnya. Itu banyak banget ada lomba-lombanya. Iya, dan yang pasti adalah di sana bisa menemukan banyak UMKM dari kria, kemudian ada tenun, ada juga kuliner, F&B, dan juga ada beberapa UMKM yang terkait dengan volatile food seperti pasar murah, seperti itu. Ada beras, kita kerjasama dengan Perumda gitu nanti di sana. Jadi nanti kalau Muti ada waktu nih boleh mampir. Oke, tanggal berapa tadi Kak? 15 sampai 17 September 2023. Jadi Sobat Genbi kalau mau, ini kan kita nanti podcastnya tayang kan, udah nih dengerin cerita dari Agung Bali Collection, dari Kakak, nanti langsung datang buat lihat UMKM BI semuanya di Living World ya, sekitar tanggal 15 sampai 17 gitu. Oke, nah kalau misalnya kita tadi bahas terkait keuangan inklusi dan
UMKM juga gitu. Mungkin sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, udah nggak berat lagi nih kira-kira. Kalau harapan dari Kak Gung sendiri nih Kak untuk UMKM Kakak ke depannya, karena kan tadi kan udah kayaknya Agung Bali Collection ini sudah sangat matang, apalagi sudah menyiapkan kelompok yang anak-anaknya bisa belajar gitu Kak. Mungkin kedepannya ada inovasi terbaru atau harapan apa Kak terkait UMKM Kakak? Harapan kalau UMKM harapan itu pasti harus ada ya. Mimpi itu pasti harus Gantungkan impian setinggi. Iya, jadi memang kita punya target hampir setiap tahun kita ada target. Jadi target kita untuk tentunya pasti akan selalu maju gitu. Dan harapan terbesar kami di Agung Bali Collection adalah bagaimana usaha ini bermanfaat tidak hanya untuk di Agung Bali Collection sendiri, tapi bisa bermanfaat jauh lebih luas lagi seperti itu. Kalau dari sendiri untuk semua UMKM di BI. Iya, nggak cuma untuk di BI ya. Jadi untuk semua UMKM. Jadi kalau dari saya sih semoga semua UMKM itu tetap semangat ya. Kan sekarang baru bangkit dari COVID nih. Ini adalah sebuah peluang buat berkembang. Buat berkembang lagi, yang tadinya tutup bisa buka lagi nih. Nah, itu peluang-peluang yang ada sekarang ini dimanfaatkan dengan baik. Apalagi dengan didukung dunia digital saat ini. Misalkan mau jualan, kita coba aja dulu, dicoba dulu. Kalau kita udah mencoba, kan kita tahu nih gimana hasilnya. Kalau misalkan masih kurang memenuhi kriteria atau kurang dari ekspektasi, dicoba lagi. Jadi jangan patah semangat, kemudian juga semangat untuk belajar, mengetahui perkembangan yang ada saat ini, baik dari sisi tadi keuangan inklusinya, kemudian peluang pasarnya digital maupun offline ya. Dan yang paling penting adalah tetap konsisten dan juga disiplin dalam menjalankan usahanya. Itu aja sih kalau dari saya. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar di sini. Jadi ini dari tadi sebenarnya podcast ini adalah yang paling utama sekarang, dunia dalam genggaman. Jadi apapun yang terjadi sekarang semuanya udah ada di HP, termasuk pembayaran. Jadi udah gampang banget. Termasuk pun sekarang cara mengembangkan UMKM sudah ada di HP semua. Jadi kita harus pintar-pintar juga pakai HP gitu. Iya, pakai HP dengan bijak. Iya, benar. Oke, mungkin segitu untuk obrolan hari ini. Nanti obrolannya lanjut lagi. Boleh. Lanjut lagi di event Bali Jagadita. Iya, di Bali. Di event Bali Jagadita Culture Week di tanggal 15 sampai 17 di Living World. Jadi jangan lupa datang. Nanti ketemu lagi sama kita ngobrol lebih banyak lagi tentang UMKM. Mungkin sekian untuk Oke Podcast hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.